Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat hari ini Ustazah Nji. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Mas Ishak. Semoga Dulur El Victor, Mas Ishak ya, beserta keluarga semua juga dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga. Semua urusan kita diberkahi oleh Allah, dimudahkan menjalankan dan menyempurnakan semua apa yang menjadi amanah kita ya Mas Ishak ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin Ustazah. Pada pagi hari ini Ustazah, kira-kira topik yang akan kita bahas judulnya tentang apa ini ya? Iya. Saya ingin juga menggunakan kesempatan pada pagi hari ini Mas Ishak ya, untuk menyampaikan sesuatu yang bisa, harapannya bisa menguatkan kita semua, sekaligus menjawab beberapa pertanyaan atau konsultasi yang mungkin pernah sampai ke kami ya, berkaitan dengan bagaimana sikap kita ketika kita ada di tengah konflik pertetanggaan begitu Mas Ishak ya. Bersama tetangga gitu. Iya, jadi kan tidak kita pungkiri yang namanya hidup bersama itu, jangankan dengan orang lain ya, dengan saudara sendiri saja di satu rumah pasti kita juga akan ada sebuah konflik begitu ya. Harapannya kemudian nanti dalam perbincangan ini kita bisa membuka bagaimana Islam memberikan tuntunan agar kita bisa mencegah dari melakukan hal yang bisa merusak suasana pertetanggaan ini, ataupun kemudian yang kedua, kalau ini sudah sampai sudah terlanjur kita ada pada kondisi ada konflik begitu ya, yang sedang ada di tengah-tengah lingkungan kita, bagaimana kemudian kita mengambil sikap yang tepat dengan mencoba membuka bagaimana Islam memberikan tuntunan. Masya Allah, ya, Masya Allah, baik. Ya, ini yang akan kita bahas nanti Ustazah Nji. Baik, baik Dulur El Victor, mari kita simak kajian pada pagi hari ini bersama Ustazah Dr. Faiza Roshidah, Master Kedokteran Tropis. Ini judulnya dengan judul bersikap tepat di tengah konflik bertetangga, begitu Ustazah Nji. Baik, mari kita simak bersama-sama Dulur. Monggo Ustazah, disilahkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah bertemu kembali insya Allah dalam sebuah majelis yang mubarakah, salah satu dari forum-forum yang kita akan mengkaji tuntunan Islam berkaitan dengan bagaimana kita menjalani hidup kita ya, apapun itu, berusaha mencari solusi atas segala persoalan-persoalan yang kita hadapi, apapun itu. Dan pada hari ini kita ingin mencoba melakukan reminder gitu, mungkin mengingatkan kembali, mungkin banyak yang sudah ngerti tapi hari ini bisa menjadi refresh begitu ya Mas Ishak ya, betul, tentang bagaimanakah tuntunan Islam berkaitan dengan kita menjalani hidup pertetanggaan Mas Ishak ya. Itu sesuatu yang semua orang pasti punya lah, tetangga ya. Iya, pasti. Iya, punya tetangga ini. Dan ketika kemudian kita bicara tentang tetangga Mas Ishak ya, Mas Ishak, tetangga itu memang ternyata posisinya dalam pandangan Islam itu sangat istimewa Mas Ishak. Sangat istimewa Mas Ishak. Mungkin sahabat juga atau Dulur El Victor juga sering mendengar ya. Kalau perintah untuk berbuat baik kepada tetangga itu bahkan juga dicantolkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya itu ketika memerintahkan untuk berbuat baik itu kepada keimanan kita. Ya kan? Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaroh, kan gitu kan ya. Jadi barang siapa yang kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Itu dikaitkan perintah Anda harus memuliakan tetangga itu dengan iman dan juga iman kepada Allah dan hari akhir gitu loh. Jadi wah, diseru ini, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berarti Anda harusnya memuliakan tetangganya. Dan kalau kemudian kita juga membuka di Al-Qur'an ya, An-Nisa 36 juga Allah mengikutkan perintah untuk berbuat pada tetangga itu juga dengan perintah setelah ada perintah beribadah kepada Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa abudullah
Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Nggih, nggih. Beribadahlah atau sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan dia dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu kamu haruslah berbuat baik kan gitu kan ya. Wabidil kurba wabil yatama wal masakin wal jaridil kurba wal jaril junub, dan juga berbuat baiklah kepada mereka kaum kerabat, keluarga ya berarti kan ya. Kemudian anak-anak yatim, masakin, orang-orang miskin dan kemudian tetangga yang dekat, wal jaridil kurba, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Ya Allah. Jadi perintah berbuat baik kepada tetangga dekat maupun tetangga jauh tadi itu masih satu ayat loh dengan perintah menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, berbuat baik pada kedua orang tua kita dan seterusnya. Jadi memang istimewa sekali posisi masuk di dalam ayat Al-Qur'an juga ini. Posisi tetangga ini. Jadi dia itu bahkan kalau kemudian kita juga mungkin membaca hadis Rasul yang lain, memiliki tetangga yang baik itu juga di antara hal yang akan mengantarkan terrealisnya kebahagiaan pada diri seorang mukmin. Karena kita itu memang kan namanya bertetangga itu kan ya dekat ya Mas Isak ya. Mungkin bahkan lebih dekat dari saudara kita yang posisi sedang jauh kan begitu. Sedang jauh. Bahkan Rasul itu ketika mendapati malaikat Jibril itu kok senantiasa mewasiatkan berbuat baik kepada tetangga dengan diulang-ulang itu sampai beliau itu mengira, maksudnya itu hampir-hampir beliau itu mengira bahwa kayak tetangga ini kayaknya punya hak waris ya kayak gitu ya. Jadi Rasul memberikan sebuah pengkabaran ketika di dalam hadis Bukhari itu Jibril terus-menerus menasihatiku untuk berbuat pada tetangga sampai aku mengira tetangga itu akan mendapatkan hak waris. Maksudnya itu bukan beliau nggak ngerti kalau tetangga itu tidak dapat hak waris, tapi lihat bagaimana Jibril mengulang-ulang wasiat untuk berbuat pada tetangga itu membuat beliau itu wah ini istimewa sekali, sampai kayak keluarga begitu kan ya. Hampir seperti tetangga itu begitu. Bahkan kalau kemudian kita lihat di antara tadi itu yang saya mengatakan min sa'adatil mar'i, di antara hal yang akan membahagiakan seseorang itu adalah kita punya al-jarus solih, ya, punya tetangga yang solih. Itu bahkan pada masa ada seorang solih yang pada waktu dia jual rumahnya itu harga untuk rumahnya itu separuh, harga untuk punya tetangga baiknya itu separuh. Kenapa? Karena dia memposisikan memiliki tetangga yang solih dan baik itu sebuah kenikmatan yang luar biasa begitu loh. Jadi sampai kemudian dia menghitungnya itu sebagai sebuah kenikmatan yang kalau dia itu jual rumahnya itu sebenarnya dia juga menjual sebuah kebaikan yang banyak begitu. Tetangga yang solih bukan julid bukan yang julid ya. Nah kemudian berkaitan dengan tetangga ini juga diberikan tuntunan oleh Islam bahwa untuk urusan pertetanggaan ini itu tidak memandang muslim dan muslim masih saja. Jadi memang tetangga itu ada yang memiliki hak sebagai tetangga meskipun dia non muslim begitu. Walaupun non muslim ya. Jadi kalau di dalam Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali pernah mengatakan ketahuilah bahwa hak tetangga itu tetap wajib ditunaikan meskipun dia itu non muslim, fasik atau musuh itu ketika dia itu tetangga gitu ya. Itu dan pada saat yang sama menyakiti para tetangga ini itu ada dalam kondisi yang sangat terlarang dalam pandangan Islam. Tidak diperbolehkan gitu ya. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim itu sampai Rasul itu bersumpah 3 kali ya. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, sungguh demi Allah tidaklah beriman. Sampai kemudian para sahabat berkata, "Kila man ya Rasulullah?" Siapa maksudnya ya Rasulullah yang tidak beriman itu? Lalu Rasul menjawab, "Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawaikoh." Orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya.
Itu adalah orang yang tidak dikatakan Rasul tidak beriman, begitu ya. Dia dalam hadis sifat Bukhari Muslim. Masya Allah, sampai sebegitunya ya Sebegitu. Rasulullah Jadi gitu kalau ya. kemudian kita itu Membuat tetangga kita nggak enak, nggak merasa aman, apa itu dari kejahatan lisan maupun dari kejahatan tangannya ya, maka itu taruhannya itu iman kita. Iman gitu, ya, Mas Ishak. Iya, iman kita. Berarti tetangga-tetangga yang rasan-rasan itu berarti nggak punya iman gitu ya? Bukan. Kalau bahasan di sini ini ketika dikatakan tidaklah beriman aman, ya? itu bukan kehilangan imannya, tetapi itu kamalil imannya. Kamalil imannya. Imannya itu berkurang gitu ya. Begitu. Jadi kayak misalkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaroh di situ itu bukan kalau berarti kalau dia belum bisa memuliakan tetangga berarti kehilangan imannya enggak, tapi kamalul imannya yang tidak terrealisir gitu. Kesempurnaan imannya itu. Nah, itu jadi kita yang pertama adalah kita sudah bisa mendudukkan ternyata memang tetangga itu pihak yang sangat istimewa kedudukannya, dan kita kemudian diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, kan begitu kan ya. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke dalam bagaimana kemudian kalau kita akhirnya ya mau kita tentu saja nggak kita sengaja gitu Mas. Ternyata kita masuk dalam sebuah kondisi di mana terjadi konflik itu. Ada kalanya konflik itu hanya melibatkan orang tertentu dan orang tertentu, mungkin sama-sama tetangga kita kanan dan kiri misalnya begitu. ternyata kemudian kita ada di tengah-tengah konflik mereka, atau ada kalanya kemudian konflik itu melibatkan kumpulan dari pertentangan tadi, mungkin sempat terbelah dalam beberapa grup atau kelompok, begitu kan, kelompok yang kemudian ternyata saling membuat atmosfer pertetanggaan itu akhirnya memang menjadi lebih gelap begitu ya Mas Ishak ya, terasa berpengaruh gitu ya. Bagaimana? Jadi yang pertama tentu saja Mas Ishak ya, ini selalu saya ulang-ulang untuk kemudian menjadi sebuah reminder bagi kita semua, bahwa untuk bisa kita itu bersikap dengan tepat, melakukan amal dengan tepat, itu pasti membutuhkan tuntunan Mas Ishak, tuntunan yang benar. Maka kita sudah menyadari bahwa ketika kita ingin mendapatkan tuntunan apa yang seharusnya saya ambil untuk mengguide saya dalam rangka menjalankan seluruh aktivitas saya, konsekuensi iman kita mengatakan kita harus mengambil tuntunan dari syariah Islam, kan gitu kan ya. Sering saya sebutkan itu di An-Nisa 65 ketika Allah berfirman di sana dengan sumpahnya yang keras bahwa tidak dikatakan beriman kita semua sampai kita hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, itu kan ya, satu sampai kita menjadikan Rasulullah Muhammad risalah yang dibawa oleh Muhammad itu sebagai hakim, sebagai pemutus, sebagai solusi atas segala persoalan yang kita perselisihkan. Lalu konsekuensi yang kedua dari keimanan kita kan tsumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan kalau kemudian kita sudah buka tuntunan Islam tadi, sudah ketemu jawabannya, begini tuntunannya, maka sami'na wa ata'na, kita tidak temukan keberatan pada diri kita. Itu namanya konsekuensi iman, itu memang ternyata mengharuskan kita menjalani hidup sesuai dengan tuntunan syariah. Berarti gitu kan, ya? Merujuknya kepada Al-Quran dan juga hadis ini ya, begitu. Jadi kunci pertama ketika kita menghadapi situasi ada konflik di tengah-tengah pertentangan kita itu adalah jangan sampai tidak punya lampu gitu loh, tidak punya guidance, tidak punya petunjuk yang menuntun kita. Karena kalau tidak gitu Mas Ishak, pada waktu ada di tengah-tengah konflik itu info yang beredar dan narasi yang kemudian akan kita dengar itu bisa macam-macam, bisa saling menegasikan, bisa jadi versi A, versi B, versi C, itu bisa membuat kita bingung. Nah, kalau kita tidak memiliki pegangan gitu ya, modal utama bersikap tepat itu adalah kita mengilmui tuntunan Islam itu. Kalau kemudian kita tidak pegang itu, kita akan bingung sebenarnya yang benar itu yang mana, yang nyuruh boikot, misalkan nyuruh boikot kita kepada tetangga itu, atau kemudian yang kemudian masih mengajak berteman di tetangga itu, misalnya begitu ya. Macam-macam nanti itu kita itu bisa mendengar itu sampai yang namanya seruan atau narasi itu bisa pada level-level kita diajak untuk menghukum secara sosial tetangga kita yang lain ya, begitu kan ya, mengucilkannya atau itu kalau kemudian kita itu salah dalam bersikap, bisa jadi kita malah jatuh pada melakukan kezaliman pada orang lain ya gitu ya. Nah, jadi di situ adalah pertama ilmuilah
tuntunan Islam. Maka berarti kalau hari ini, iya saya kok bingung ya Pak, buka tuntunan Islam di situ ya. Dicari gitu bagaimana kemudian Islam memberikan tuntunan tentang bagaimana menjalani hidup bergaul dalam pertanggaan, itu ada gitu. Jadi dengan itu kita akan tidak lagi mudah diombang-ambing. Kalau enggak ngerti, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kata Quran begitu, kalau kita enggak ngerti, berarti mendekatlah kepada mereka-mereka yang memiliki ilmu, bertanyalah kepada mereka kalau kalian tidak tahu. Itu di An-Nahl 43 itu Allah berfirman seperti itu. Lalu yang kedua Mas Ishak ya, ketika kemudian ini ada sebuah konflik tadi, dua pihak atau lebih bahkan, maka jangan mengambil kesimpulan apapun, jangan kemudian sudah menetapkan sikap apapun sebelum kita mendengar penjelasan versi dari kedua belah pihak. Oh, jadi kita kumpulkan dulu datanya ini ya. Iya, jadi kalau kemudian kita baru dengar salah satu saja gitu, meyakinkan itu orang itu masya Allah jahatnya luar biasa begini, kita maksud dari narasi itu tadi ketika mengajak kita bicara itu diajak untuk memusuhi tetangga yang itu tadi misalnya begitu ya. Maka jangan langsung percaya, apalagi kalau kemudian yang datang itu tadi itu orang yang juga tidak kita kenal kewaroannya, penjagaannya dia terkait dengan berusaha untuk tidak jatuh kepada hal yang haram gitu ya. Apalagi dia dikenal fasik misalkan, malah suka maksiat dan memang mudah sekali begitu rasa-rasa begitu dan seterusnya. Nah, maka kayak begitu itu ya. Kalau tuntunan Islam kan idza ja'akum fasikum binabain fatabayyanu. Kalau kemudian datang seorang fasik kepadamu bawa berita, bawa kabar, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tabayun dulu dengarkan. Dan Rasul ketika kemudian juga mau menyelesaikan persengketaan antara dua belah pihak, beliau memberikan sebuah nasihat, dengar dulu dari dua belah pihak. Jangan hanya salah satu yang didengar. Maka yang kedua adalah dengarkan dulu argumentasi dari pihak-pihak yang bersengketa tadi, kedua pihak yang bersengketa. Lalu yang ketiga Mas Ishak, ketika kemudian sudah mendengar, apa yang kemudian disampaikan dari dua belah pihak itu, selalu jaga untuk bisa bersikap objektif ya. Objektif dan adil. Objektif itu ya apa adanya begitu Mas Ishak ya. Nggak boleh subjektif menurut satu kelompok. Nggak boleh karena kondisi karena kedekatan, teman, karena satu circle, karena masih keluarga, karena dulu pernah ngutangi misalnya begitu. Kalau memang itu kemudian didengarkan itu ternyata fakta sudah kita terima kan gitu ya, kan tinggal kita justifikasi dengan ilmu atau tuntunan Islam yang tadi kita sudah ketahui tadi. Nah di situ kan akan kita tahu ini yang salah kalau pandangan Islam, ini yang benar. Makanya enaknya kita itu berpegang kepada tuntunan Islam itu, kita juga tidak akan merasa karena ketika kita kemudian menerangkan kenapa kok sikap kita itu seperti itu karena memang tuntunan Islam mengatakan begitu, gitu loh kan, bukan karena selera saya, bukan karena bisikan dari tetangga yang itu, tapi karena ini loh tuntunannya. Ada tuntunannya. Gitu ya. Enaknya kan di situ. Jadi kita tetap akan lebih mudah untuk kemudian bersikap dengan objektif dan adil itu ketika kita mengikuti apa yang dituntun oleh Islam. Masya Allah. Nah, jadi itu bersikap objektif dan adil lah. Adil ya. Jangan sampai nggak adil karena favoritas. Saya senang yang itu, nggak suka yang itu. Maka kemudian keberpihakan. Ketidaksukaan kita pada seseorang menjatuhkan kita pada berbuat tidak adil pada dia. Tidak boleh. Dan itu kan sering seperti itu. Sering seperti itu di masyarakat juga. Ya. Kalau di dalam Al-Maidah 8 itu Allah memerintahkan kita aidilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat baiklah, berbuat adillah kalian karena adil itu yang lebih dekat pada takwa, gitu loh. Kalau kita ngaku orang bertakwa berarti harus adil ya. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jangan mendolimi siapapun. Itu masih ada hubungannya dengan yang objektif tadi Mas Ishak. Yang ketiga itu ya. Ada kalian kan gini ya, misalkan ya, termasuk di antara objektif itu adalah ketika kita itu mendengar narasi propaganda, mungkin bahkan itu sebenarnya hasutan gitu. Itu dudukkan dengan tuntunan Islam tadi dan menggunakan pikiran waras atau akal sehat kita gitu. Misalkan ya, ada ajakan untuk ibu itu atau keluarga itu pokoknya karena nggak baik begini, maka kita
sudah kita sekarang harus kasih sanksi sosial, dia ndak usah disapa, ndak usah diajak bicara, sampahnya jangan diambil misalnya begitu ya. Kalau dia ngurus apapun persulit, nah itu kemudian harusnya kemudian membuat kita berpikir, ya kan gitu kan ya, bahwa kalau misalkan dia itu melakukan kesalahan, maka hak dia itu adalah dia mendapatkan nasihat untuk diluruskan dan kewajiban dia harusnya kembali kepada yang benar. Tetapi tidak berarti orang yang kemudian yang salah itu terus harus mendapatkan hal-hal kejahatan, kedoliman yang itu sebenarnya nggak ada urusannya, begitu. Nggak ada hubungannya. Apalagi kemudian anaknya itu sudah, nanti anakmu juga jangan boleh main sama anak itu misalnya gitu ya. Sampai anaknya juga ini ya. Karena ya itulah. Ya sampai seperti itu. Misalkan kayak begitu kita membacanya, loh itu kan sudah tidak betul gitu kan. Tapi dia itu misalkan begitu ya. Jadi tidak betul ini. Ada sebuah pikiran sehat saya menunjukkan bahwa itu dua hal yang berbeda. Kalau misalkan kemudian hari ini kan kalau kita lihat di sosmed Mas Ishak ya, ketika misalkan ada seseorang yang dia itu melakukan kesalahan, ibunya, bapaknya gitu misalkan, anaknya ikut-ikutan dibully, kena juga ya. Iya kan? Iya. Banyak itu anaknya ikut-ikutan dibully. Padahal nggak bersalah ya. Nggak bersalah lah, itu namanya nggak bisa objektif dan nggak bisa berbuat adil begitu. Termasuk kalau misalkan ada seruan misalkan kemudian karena misalkan ini yang tidak disukai ternyata adalah pejabat misalkan begitu ya, pejabat di kampung atau pejabat itu kemudian sudah biar dia itu jatuh dari kedudukannya, kita ndak usah bayar iuran ininya satpamnya misalkan di kampung itu. Satpamnya kan akal sehat kita kan harus berpikir begitu ya. Satpam itu satpamnya Pak Kepala Desa, Pak Kepala RW, punyanya para pengurus kampung, atau ini satpam untuk seluruh warga kan itu. Nah kalau ini satpam seluruh warga ya ndak bisa, ndak ada urusannya kan begitu. Sama dengan kalau misalkan biar nanti maunya untuk mencelakakan para pengurus gitu misalkan, bahwa agar mereka itu kemudian dibenci oleh masyarakat lebih luas, dianggap tidak becus untuk menangani permasalahan yang ada. Kita tambah misalkan dengan kita sudah boikot, tidak mau bayar iuran apapun misalnya di kampung ini. Biarkan nanti sampah-sampah nggak ada yang ngambil, biarkan misalkan seperti itu. Kita harusnya mikir. Nah kalau kemudian sampah nggak diambil itu merugikan. Memangnya merugikan siapa? Ya merugikan kita sendiri. Hanya merugikan para pengurus kampung kah misalkan? Kan kalau sampah kita tuh numpuk itu terus yang kemudian akan menjadi sumber penyakit itu kembali ke kita atau kemudian hanya orang-orang tertentu saja? Kan begitu kan ya. Jadi itu bagian dari objektif sampai seperti itu gitu Mas Ishak, gitu ya. Jadi nggak boleh kemudian sampai karena ini saya sudah karena tekanan si A atau sekelompok orang atau karena circle, kemudian kita akhirnya tidak lagi bisa berbuat dan menilai sesuatu dengan objektif. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya tadi jangan mendolimi siapapun ya. Tadi ya. Meskipun kita itu misalkan pada konteks perselisihan tadi itu kita tidak terlibat langsung, tapi kalau kemudian kita itu terlibat dalam posisi yang salah, keterlibatan yang salah, perkataan kita yang kurang pas atau buruk gitu ya misalkan, atau sikap yang kemudian memanaskan suasana, itu bisa menjadi bagian dari kedoliman gitu loh. Jadi hati-hati gitu ya. Hati-hati betul pada kondisi yang seperti itu, jangan melakukan kedoliman lain untuk membalas kedoliman. Nah, jadi kayak misalkan bullying pada anak-anak juga sering terjadi kan. Misalkan saya ambil contoh ya. Misalkan ada kan pada saat beberapa waktu yang lalu itu ada seorang anak itu dipukuli dia dengan teman-temannya. Alasan yang mukul apa? Karena si anak ini itu sering meminjam barangnya tidak dikembalikan. Nah, kalau kemudian kita mau dudukkan secara tepat ya, ketika barang kita itu dipinjam, maka haknya kita itu barang itu kembali ke kita. Akan gitu kan ya. Yang meminjam itu kewajibannya mengembalikan ke kita. Bukan bermakna hak kita boleh memukuli dia. Beda gitu loh. Ini ya. Beda gitu loh. Jadi kalau kemudian ada tetangga kita utang gitu ya, ya hak kita, utang kita dibayar, tapi bukan hak kita untuk terus
kita mengumbar aibnya. Wah, itu kalau di rumah itu bapak itu ternyata gak pernah sholat. itu apa udahlah dulu, apalagi dulu zaman SMA itu satu SMA sama saya. Wah, itu gendaannya di mana misalkan gitu. Gak boleh gitu loh. Kemana itu jadi mana ya, dari kita malah melakukan kezoliman begitu. Jadi jaga jangan mendalimi siapapun. Kemudian bagi pada kondisi di mana kita menemukan ternyata ini ada pihak yang salah, kan kemudian ada yang benar gitu kan ya. Maka supaya keadaan itu juga tetap ada pada kondisi yang kondusif, maka yang benar tadi, yang bersalah kita persuasif untuk kemudian bisa menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Mereka yang ada pada kondisi benar itu kita persuasif juga, kita menjadi pihak yang persuasif untuk agar mereka itu berlapang dada untuk bisa memaafkan dan melupakan apa yang menjadi kesalahan tadi begitu. Jadi gak malah jadi orang yang ngompor-ngompori gitu masih saya jadi orang yang malah ini tambah menjadi-jadi begitu. Jadi kita harus mengupayakan yang namanya terjadinya perdamaian. Itu yang berikutnya, upayakan terjadi perdamaian, islah. Jadi jangan malah senang ketika melihat sesama kaum muslimin, sesama tetangga dekat itu terus gontok-gontokan saling bersuara tinggi sampai eker yang kemudian dari situ itu akhirnya terungkap aurat masing-masing gitu kan ya. Jangan senang melihat begitu. Itu justru yang kemudian harus kita selesaikan adalah kita itu berusaha mendamaikan. Innamal mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka yang diperintahkan oleh Islam di Al-Hujurat 10 itu fa aslihu baina akhwaikum. Kamu perbaikilah, kamu lakukan islah di antara mereka, di antara kedua saudaramu itu. Bukan malah diperintahkan untuk jadi kompor begitulah, atau jadi obat nyamuk. Obat nyamuk yang menjaga, yang justru ketika kemudian ada gosip sana sini malah kita ngompor-ngomporin. Kalau obat nyamuk itu kayak orang yang jaga supaya mereka nggak terganggu. ya kan, supaya nggak digigitin nyamuk lalu merasa terganggu dengan aktivitas maksiatnya, kita jadi obat nyamuknya itu juga nggak boleh. Meskipun pasif ya, gitu. Nah, jadi itu. Dan harus kita pahami bahwasannya yang namanya hidup dengan orang lain, sosial ya pasti ada lah nggak cocoknya. Satu dua ada pasti nggak cocoknya, karena kita dibesarkan juga dengan cara yang berbeda, dengan lingkungan yang berbeda, cara bicara kita berbeda. Sementara tetangga itu adalah orang paling dekat dengan kita, yang kita melihat keluar masuknya. Kita itu melihat keluar masuknya loh, masih pintunya itu berhadapan dengan kita. Ada kalanya bahkan itu satu tembok dengan kita. Ketika mereka itu bertengkar dengan orang yang ada di dalam rumahnya, dengan suaminya, atau ketika kemudian ngajarin anaknya belajar itu keluar kata-kata buruk dan seterusnya, itu bisa jadi kita itu mendengar, bisa jadi kita itu meskipun tidak sengaja itu kita bisa jadi itu mendengar itu, sehingga yang terjadi adalah satu sisi ketika kemudian dalam perbincangan, wah saya kok tidak cocok sama gaya ngomongnya ibu ini, karena ibu ini ngomongnya misalkan ceplos gitu ya, keras juga, sampai kemudian kita itu merasa begitu ya. Pada kondisi yang ketika itu adalah hal yang memungkinkan bagi kita untuk mengerti bahwa itu karena karakternya, itu bukan maunya dia itu melakukan menyakiti kita, tapi karena memang beda kebiasaan, karena beda dari asal muasal sukunya, mungkin begitu ya, intonasi bicara juga menjadi berbeda. Nah, dari seperti itu kita menjadi orang yang seharusnya kemudian berusaha untuk melapangkan dada, tahan diri untuk tidak mudah tersinggung pada kondisi seperti itu. Seandainya pun kemudian kita tersinggung dan sakit hati, berusaha untuk melatih hati kita juga untuk berlonggar-longgar, berusaha memaafkan. Kalau itu persoalan besar, berusaha untuk kita buat itu jadi bisa lebih, mana sih yang bisa dikurangi, yang bisa kita maafkan, yang bisa kita hilangkan, menjadi itu bukan sebuah masalah ya, jadi kecil. Kalau persoalan kecil bisa jadi kita anggap hilang begitu ya. Nah, semoga itu bisa dengan seperti itu begitu ya. Wajar ada kita tidak cocokkan, tapi kita harus berusaha menahan diri. Dan di antara ciri orang bertakwa itu kan juga al-kadhiminal ghaid, orang yang bisa
menahan amarahnya. Sebenarnya dia itu pengen marah Mas Isa. Nggih. Pengen marah sebenarnya. Ada sudah ibaratnya itu kalau ditafsir sampai bisa jadi itu sudah sampai di tenggorokannya, iya, di kerongkongannya sudah mau keluar. Mau keluar tapi dia tahan, dia tahan ya. begitu, dia tahan. Karena apa namanya? Dengan berusaha menahannya tadi, tidak melakukan aktivitas dolim, tidak mengeluarkan kalimat yang menyakiti, itu lebih memudahkan kita untuk mewujudkan suasana lebih baik. Bayangkan itu gini loh, kalau sudah terlanjur misalkan ya sesuatu yang buruk tadi itu kita keluarkan, itu kan nariknya kan susah, nariknya kembali. Jadi ibaratnya air kolam akuarium gitu, kalau sudah kadung dimasuki tinta itu kan yo angel gitu. Kalau tinta itu adalah kita posisikan seperti racun dari kalimat-kalimat kita. Ketika kalimat buruk kita tadi itu kita tahu itu adalah suatu hal yang buruk gitu ya. Sakjane ngono ya pancen gak cocok sama ibu itu, dan itu mau dia itu memang sangat dolim. Tapi kemudian karena kita itu masih menjaga ya, tidak mengeluarkan itu secara publik, maka itu akan si ibu yang bersangkutan kan tidak tahu bahwa sebenarnya kita itu ada kejengkelan sama dia karena kita tidak keluarkan. Dan itu kan lebih memudahkan pada saat kita mau menjalin hubungan baik dengan beliaunya, itu kan juga akan lebih memudahkan bagi dia. Beda dengan kalau misalkan kita keluarkan itu, anjane sampai itu begini dar dibalas lagi dar. Nah sudah, kalau kemudian satu saat itu kemudian menyesal dan mau memperbaiki, itu kan minimal kan ada memori ya. Betul. Ada memori. Teringat kembali tadi. Ada memori yang kemudian kita pernah dengar kalimat ibu itu seperti ini, dulu pernah melakukan chat seperti ini, pernah rasan-rasan begini kan. Jadi makanya tahan gitu ya, jangan sampai keluar dari kerongkongan. Jangan sampai keluar. Kemudian pada kondisi apa namanya ini tadi, dalam kondisi yang penuh dengan narasi yang bertolak belakang satu sama lain, saling berusaha nyari kubu sana sini, maka juga yang wajib kita pegang itu jangan mau diadu domba, ya. Jangan mau diadu domba karena kita bukan domba ya. Dan jangan mengadu domba, itu konsekuensinya berat. Mengadu domba kalau bahasa fikih itu kan kita memecah belah persatuan kaum muslim itu tuh haram Mas Isa, enggak boleh. Enggak boleh Ustaz ya. Enggak boleh. Walaupun cuma bahasanya ngompor-ngompori lagi. Ya, membuat juga ya. Tadi disuruh fa aslihu baina akhawaikum ya. Kita diperintahkan untuk memperbaiki persaudaraan, mendamaikan. Ini malah bikin permusuhan. Bahkan kan kalau kemudian di antara hukum tentang kebolehan berbohong gitu ya. Bohong itu kan hukumnya kan haram. Kecuali kemudian dikecualikan pada 3 kondisi kan. Ketika kemudian menyelamatkan nyawa seseorang dari peperangan gitu ya. Kemudian yang kedua mendamaikan 2 orang muslim ya. 2 orang bersaudara muslim. Dan yang ketiga kebohongan suami pada istrinya ya. Yang itu untuk apa namanya? Untuk rumah tangganya, untuk keharmonisan dari rumah tangganya. Jadi di nomor 2 itu bahkan bisa jadi kita itu diperbolehkan begitu loh ya, membuat sebuah hal yang kebohongan. Kalau hari ini mungkin nyebutnya kebohongan putih ya. Bohongan putih dalam rangka untuk mendamaikan 2 orang bersaudara. Misalkan contohnya itu kemarin kita habis ketemu sama Bu ini. Kemarin habis ketemu Bu ini loh, Masya Allah. Sekarang beliau itu kemarin tuh nanya-nanya Anda loh Bu. Beliau katanya itu beliau bercerita banyak hal tentang kebaikan panjenengan pada waktu beliau mengalami kesulitan begini-begini. Kemudian sangat bersyukur, sangat berbahagia dulu itu dibantu panjenengan. Dan dalam kondisi yang kayak hari ini kayak bermusuhan, itu sebenarnya beliau itu kangen sama panjenengan tapi ya agak sungkan gitu ya, misalnya gitu ya. Itu padahal ya enggak gitu. Itu misalkan enggak. Tapi ada tujuannya untuk mendamaikan tadi ya. Jadi pada waktu kita ketemu pihak yang satu, kita mengatakan pihak yang sana itu sangat ingin untuk kemudian baik lagi hubungannya dengan beliau. Ketika kemudian kita ketemu dan di sana juga kita sampaikan kebaikan yang disebut-sebut oleh ibu ini, dan kita sampaikan bahwa beliau itu juga sangat ingin untuk baik lagi dengan beliau. Nah itu nggak apa-apa ya Sada ya. Itu bagian dari yang diperbolehkan begitu Mas Isa ya. Ojo kemudian merantak membuat hal yang apa namanya yang kemudian melampaui yang dibutuhkan begitu loh ya. Ya jadi itu wajar-wajar saja ya berarti ya ini. Jadi itu kan berkaitan dengan kita mau membuat perselisihan atau kesalahpahaman yang terjadi itu kemudian lebih clear. Tidak ada ini sekarang jadi keras.
Tadi Jelas, sudah mulai jelas nggih, nggih. iya ya. Tapi tadi terdengar nggak ya suaranya ya? Terdengar. Ya, Masya Allah, ini baru ada yang nyambung ini kayaknya. Baik, kalau kemudian kita lanjutkan ya Mas Ishak ya, jangan mau diadu domba, jangan kemudian menjadi pihak yang mengadu domba juga gitu ya, jangan pihak adu domba. Kalau kita punya persoalan dengan seseorang, ya selesaikan dengan seseorang itu. Jangan bawa-bawa akumulasi dukungan. Iya. Untuk ada yang ada di kubu kita, dan yang kemudian yang nggak bersama kubu kita berarti kita posisikan sebagai kubu musuh, itu jangan begitu ya. Memecah belah persatuan kaum muslimin itu haram gitu loh. Kita juga diperintahkan wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Enggak boleh kita itu berpecah belah, kita malah disuruh untuk berpegang teguh pada tali agama Allah, artinya kepada apa yang dituntut oleh Islam ini, hanya pakai Islam gitu loh. Jadi jangan kemudian malah karena kemaslahatan, karena kepentingan gitu ya, karena favorabilitas itu tadi ya, suka tidak suka, itu membuat kita mengobrak-abrik keharmonisan dan persatuan dari kaum muslimin ini, umat ini, itu jangan. Masya Allah, baik. Ya. Jam berapa ini Ustaz? Kita rehat sejenak. Oh baik ya. Baik. Mungkin nanti kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini ya Mas Ishak ya. Ya baik. Dulur dan Victor, Anda berkesempatan nanti untuk bisa bergabung dengan kami dulur di 08123493939390. Setelah jeda berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar El Victor. El Victor, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan. Keren dan terbaik. Ya baik dulur Victor, kita lanjutkan kembali dulur kajian kita pada pagi hari ini bersama Ustazah Dr. Faiza Rosyida, Master Kedokteran Tropis. Baik Ustazah, ini juga masuk beberapa pertanyaan, ada dari Instagram juga dari WA. Kita bacakan dari Instagram dulu Ustazah. Ya, silakan. Dari ini Mbak Fitrianus Surrohman ya. Ya, bagaimana kalau antar yang berkonflik masih dengan pembenarannya ini ya? Siapakah pihak yang seharusnya menyelesaikan perselisihan tersebut? Barakallahu fikum. Barakallahu fik gitu. Ya. Gimana ini Ustaz ya? Tergantung gini, kalau konflik yang terjadi itu memang misalkan berkaitan dengan pelanggaran terhadap aturan administratif ataukah perdata maupun pidana misalkan, maka penyelesaiannya memang ya bawalah itu kepada jalur hukum, kan begitu kan ya, dan masing-masing pihak kemudian harus saling menahan diri, menghormati proses itu, bersabar menunggu proses itu, kan begitu kan ya, tidak membuat keruh lebih lanjut. Kalau berarti persoalan itu atau solusi atas persoalan itu ya adalah apa yang menjadi keputusan saat kemudian misalkan pengadilan memberi keputusan, ya kita mengikuti apa yang kemudian menjadi keputusan di situ. Kalau misalkan di kampung ini persoalannya adalah berkaitan dengan hal-hal yang itu tidak di-cover oleh itu tadi ya, aturan-aturan atau kebijakan. Dalam hal ini misalkan itu tadi ya, ada ketersinggungan sebenarnya, hanya ketersinggungan dari omongan dua orang, sebenarnya konflik awalnya 1-2 orang karena persoalan ketersinggungan atau kesalahpahaman yang itu kemudian bisa kita satu sisi redam untuk semakin meluasnya keburukan dan pengaruh keburukan yang ada, yang bersangkutan pun kemudian juga memungkinkan untuk kita berbicara dengan baik-baik dan bisa menjernihkan kesalahannya atau kesalahpahaman yang terjadi, maka itu yang harus kemudian kita lakukan. Nah, cuman titik tekanan tadi benar-benar saya sampaikan di depan tadi itu supaya nggak bingung gitu ya, yang menjadi pemutus, yang menjadi penentu ini benar salah baik buruk itu jangan mau kita, bukan apa kata kita atau tetangga kita yang sedang berkonflik A dan B, tetapi kita sama-sama dudukkan bagaimana Islam mendudukkan persoalan itu, begitu loh. Jadi ketika kemudian sudah kita dudukkan, kelihatan kan di situ sebenarnya yang benar yang mana, salah yang mana. Semuanya, ya. Maka kalau kemudian seperti itu ya berarti semua pihak itu ya
katanya mukmin. Kalau mukmin tadi sami'na wa ata'na. Ketika sudah diputuskan katanya tidak ada kita temukan pada diri kita, pada hati mereka itu keberatan sedikit itu dengan keputusan dari yang disampaikan oleh Islam di An-Nisa 65 tadi, maka berarti ya begitu, tunduk begitu. Jangan malah memperpanjang. Kayak misalkan ada ajakan untuk jangan bayar ini tadi satpam tadi, misalkan iuran satpam, atau biarin nggak usah bayar iuran sampah atau iuran apapun itu misalnya begitu ya, yang ada di kampung itu. Kita dudukkanlah. Kalau kemudian kita itu menggaji orang menjadi pegawai kita, itu tuntunan Islam bagaimana? Bahkan diperintahkan untuk membayarkan haknya sebelum kemudian keringatnya tadi itu kering. Dia sudah kerja kok, itu hanya dia kok, kemudian malah kita tahan. Berarti malah keliru kalau seperti itu. Dolim gitu. Termasuk itu. Dolim seperti itu. Malah kita diperintahkan untuk bersegera sebelum keringatnya kering kan gitu. Kok malah ini kita menahan misalkan. Berarti ajakan itu kalau kita dudukkan dengan tuntunan Islam ya tidak boleh kita taati gitu ya. Meskipun itu, tapi itu seruannya yang di kubu yang paling dekat dengan saya, ininya pertetanggaan rumahnya misalkan gitu ya. Nggak melihat itu. Makanya tadi kan benar-benar ditekankan di depan itu supaya gak bingung. Memang ilmuilah tuntunan Islam. Setelah itu pahami, dengarkan baik-baik faktanya itu seperti apa objektifnya, supaya ndak keliru masuk ke dalam jebakan narasi orang katanya begitu loh ya. Berusaha dudukkan, tabayun, cari tahu, dengar dua belah pihak. Kalau kemudian sudah, kan tinggal didudukkan saja bagaimana Islam memandang fakta yang sudah kita dengar tadi. Kalau benar kita katakan benar, kalau salah kita katakan salah. Kalau misalkan ini persoalannya ini melibatkan tokoh yang dihormati di kampung gitu, dia itu sangat berjasa di kampung kita ini, bahwa dia itu pernah membuat kita itu punya, akhirnya memiliki banyak fasilitas di kampung kita begini, ya kita tetap dudukkan bahwa kebaikan beliau itu adalah amal solih dan akan tetap ada di catatan di sisi Allah sebagai kebaikan. Tetapi ketika kemudian beliau mengatakan atau menyerukan untuk memboikot membayar yang menjadi kewajiban kita sebagai warga dalam rangka untuk misalkan itu tadi ya, karena ada kepentingan untuk pengurus yang ini memang tidak disukai misalnya begitu ya, itu kan kita dudukkan enggak betul bahwa beliau ini adalah orang yang sangat berjasa. Iya, itu adalah kita sangat bersyukur dan berterima kasih. Iya, itu akan tetap tercatat sebagai kebaikan di sisi Allah. Iya, dan akan bisa diambil alih atau pahala yang direbut oleh orang kan tidak bisa itu. Kan begitu ya. Jadi itu tetap begitu loh. Tetapi ketika kemudian apa yang dikatakan oleh beliau ini misalkan enggak betul, ya tetap kita katakan enggak betul. Enggak boleh kemudian, tapi kan itu bersayang ini orang biasa tidak pernah berjasa gitu misalnya. Ya tidak boleh. Nggak boleh ada keperpihakan itu tadi. Ada tadi yang nomor berapa tadi? Jangan dolim. Ya, nomor 4. Harus adil. Tidak boleh karena favoribilitas kita merasa lebih cocok dengan ini, berdekat dengan ini. Padahal sebenarnya orang yang kita diajak memusuhi itu tidak salah. Ya kita tetap nggak bisa kemudian mengatakan seperti itu gitu ya. Harus tetap berusaha adil. Ya itu. Ya jadi supaya kalau kemudian nggak pakai tuntunan Islam nggak akan selesai. Akan kekeh masing-masing dengan egonya masing-masing dan argumentasi masing-masing, pembenarannya masing-masing. Sebenarnya pembenaran itu kan nggak sama dengan kebenaran, Mas Isak. Beda. Kalau versi kalau versi yang pembenaran nggak usah bayar iuran apapun itu bisa dianggap sebagai kebenaran loh. Iya. Kan begitu ya. Tapi ketika kemudian kita dudukkan dalam pandangan Islam, lah iya, lah kalau kemudian kita itu malah nggak bayar iuran sampah, kita nggak bayar iuran satpam, kita nggak, misalkan begitu, lalu kemudian sampah itu terus nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang ngambil, itu malah jadi kebaikan apa enggak? Kan bisa didudukkan, akhirnya bisa ketemu kan? Oh berarti itu bukan sebuah hal yang harus saya ikuti, meskipun circle saya itu, begitu loh. Kita harus berani mengatakan yang benar itu, meskipun di tengah-tengah mereka yang suaranya lebih banyak mengajak kita untuk tidak benar. Kadang-kadang pembenaran ini banyak suaranya jadi kebenaran ini Ustaz Anje. Ya. Seperti itu ya. Kadang-kadang itu sampai kita itu diajak atau disuruh untuk mendolimi tangga itu sampai pada itu apa? Sudah, nanti pokoknya itu kita boikot, kita soliter kita. Iya. Karena dipikir-pikir ya, kemudian dipikir-pikir dengan objektif. Lah ya dia itu beli rumah di situ ya beli sendiri gitu kan ya. Semua kewajiban yang kemudian dia penuhi sebagai warga di sini ya dipenuhi. Nah, terus kemudian kita memposisikan kayak kita itu juragannya saja atau kemudian siapa kan begitu kan gitu. Jadi kalau kemudian didudukkan dengan objektif akan ketemu begitu loh Mas Isak ya. Baik.
Ya itu tadi ya. Terima kasih Bu Mbak Fitri tadi ya. Baik, selanjutnya ini juga ada dari Bu Nani ini ya. Assalamualaikum Ustazah dan Mas Ishak. Saya pernah difitnah orang ya, tetangga saya Ustazah, tapi sudah dibalas Allah lebih pedih dari saya. Tetapi ya saya baiki saja Ustazah, dan orangnya kalau punya hajat ya pinjam piring, sendok saya ya. Dan saya jangan pernah didolimi juga, tapi lain orang, sampai pernah menangis ke Allah. Sebenarnya saya kalau ingat ya terkadang sakit di hati saya Ustazah, tapi juga saya baiki saja. Orangnya juga kalau punya hajat pinjam piring juga, sendok itu tadi. Nah ini mungkin cerita ini ya. Tetapi kalau misalkan boleh nggak kita ini Ustazah bilang yang tadi, kan biasanya kalau tetangga kita dibalas oleh Allah, rasa no kan, itu kan ada. Kalau meskipun nggak terungkap dari tenggorokan kita atau mulut kita itu tadi, di hati itu ada gitu. Itu gimana ya? Itu diantara yang kemudian hal lain ya, yang kemudian harus kita tahan ya. Harus tahan juga. Harus kita tahan itu adalah ketika kemudian kita itu tidak cocok dengan satu pihak gitu ya. Jangan kemudian sok pede ketika yang kita anggap musuh tadi itu kemudian mengalami ketidakberuntungan. Itu tuh, itu kualat sama saya. Sering itu gitu ya. Kemarin tuh sakit itu karena apa? Itu karena kualat sama saya, sampai meninggal karena kualat sama saya. Itu sok tahu. Kalau kita dudukkan kepada tuntunan Islam, yang mendatangkan kematian siapa? Mendatangkan ajal siapa? Allah. Al-Muhyi, Al-Mumit itu Allah. Begitu loh. Jadi bahwa kalau kemudian kedoliman itu akan ada balasannya, iya. Kita paham itu. Tetapi apakah kemudian sesuatu yang menimpa keburukan pada orang lain yang telah mendolimi kita itu pasti kemudian itu karena apa namanya doa kita? Bahwa kita juga yakin loh, kita juga paham bahwa doa orang yang mazlumin gitu ya, orang yang terdolimi itu tidak ada hijab kan dengan Allah. Artinya kan memang akan diijabah. Tetapi jangan kemudian terkeluarkan lisan dari kita sesuatu yang sebenarnya itu gaib bagi kita. Gaib gitu kan. Itu sebenarnya kita tidak tahu kan, tidak meyakini kan, tidak yakin toh. Tapi kan paling juga, tapi itu kalau paling sudah jangan terlontarkan. Kalau mau tersimpan dalam hatimu ya nggak apa-apa, aman-aman saja. Begitu dikeluarkan itu akan membuat berarti kemarin itu doakan sampai mati tonggolnya, berarti kan bisa jadi begitu kan ya. Misalkan gitu ternyata saking kepingin kualat itu dihitungan sampai kayak gini lah. Karena dikeluarkan begitu tuh akhirnya bisa jadi satu sisi mengungkap aib, membuka aurat, begitu. Tetangganya ya. Nggak boleh sadar ya. Jadi jangan. Nah, justru termasuk di antaranya tadi yang saya juga belum sampaikan lebih lanjut Mas Ishak ya. Dalam apa namanya, dalam konflik pertetanggaan ini juga selalu jaga pertama aurat kita dan aurat tetangga kita ya. Aibnya ya, aib aurat gitu ya. Karena kita adalah orang yang paling dekat dengan mereka ya. Kita tahu keluar masuknya, kita bisa dengar teriakan-teriakannya pada anak atau suaminya kalau bertengkar atau apa, itu kita bisa dengar gitu loh. Maka kayak tuntunan dari Rasul kita itu, kalau kita masuk ke rumah orang itu pulangnya itu keluar dari situ tuh bergayalah seperti orang yang buta dan tuli, nggak lihat apa-apa, nggak dengar apa-apa gitu loh. Jadi nggak waktu mendayu terus ketemu, Masya Allah komputernya rumah itu cucian di sana numpuk kelihatan di sini. Ternyata waktu saya minta izin ke kamar mandi, kemudian ngelewati masakannya cuma goreng tempe, itu kemudian disampaikan sebagai sesuatu bahan rasan-rasan. Nggak boleh membuka aurat itu. Rasul mengatakan kalau kita itu menjaga aurat saudara kita, Allah akan jaga aurat kita. Dan sebaliknya kalau kita itu membuka aurat saudara kita, akan Allah buka aurat itu bahkan dari kamarnya, maksudnya dari tempat yang paling rahasia dia. Kan kita sering lihat itu orang-orang yang mudah sekali mengungkap aurat orang itu kembali ke diri ternyata itu kemudian Allah ungkap. Contohnya ada Presiden Macron. Macron Prancis itu. Kan terungkap aibnya saat dia baru turun dari pesawat, baru dibuka pintunya oleh orang petugas buka pintu, kelihatan dia tuh sedang diprak-plok gitu oleh tangan. Ternyata itu adalah tangan istrinya. Tidak disengaja. Apa yang kemudian cara Allah mengungkap rahasia dan aib kita itu dari balik kamar kita, dari balik rumah kita yang paling private sekalipun itu bisa begitu. Bayangkan kalau misalkan ya satu saat yang kita itu pernah ngechat di grup kah, ke personal kah, itu dengan kalimat-kalimat yang itu isinya itu sangat tidak layak. Seandainya kemudian tetangga yang kita rasani tadi itu kemudian bocor loh,
Nggih. chat itu tadi, kita punya muka nggak untuk kemudian Oh. malunya luar biasa kan begitu kan ya. Jadi hati-hati. Pokoknya Jaga, jangan sampai keluar lah. Memang loro hati, memang nggak jadi gomes tapi Ya pemane. ya tahan, jangan sampai keluar. Ibaratnya itu tadi kita menyemprotkan tinta racun ke tengah-tengah air yang masih jernih, sayang gitu. Nanti susah membersihkannya. Itu ya. Dan yang terakhir masih saja pertanyaan tentang kalau kita sudah kadung terlanjur sakit hati, ini gimana Ustazah gitu ya? Karena memang sudah kita termasuk Manusiawi. pihak yang di situ didolimi misalnya begitu. Gimana? Bahwa dalam hal ini kalau ada kesalahan antar anak Adam atau sesama manusia, memang Allah meletakkan hak untuk memaafkan itu ada pada tangan manusia, Mas Ishak ya. Gak bisa kemudian salahnya kita kepada orang lalu kita minta ampun pada Allah lalu Allah mengampuni. Enggak, itu mau diberikan oleh Allah kepada pihak yang didolimi itu untuk dia memaafkan atau tidak. Maka kan pelajarannya kan satu, jangan gampang-gampang mendolimi orang. Tapi kalau kemudian kita sebagai orang yang didolimi, memang kita sadari kita punya hak untuk mau memaafkan atau enggak. Mau kita jadikan sebagai tabungan nanti di akhirat. Gitu ya. Lumayan lah karena pahala saya nggak terlalu banyak, saya bisa dapat pahala dari orang yang ngerasani saya misalnya begitu. Ya kalau mau begitu ya memang itu haknya. Tapi kalau kemudian ingin memaafkan, maka itu lebih baik dan itu juga lebih memudahkan bagi kita untuk menyehatkan diri ya, tidak membawa penyakit, rasa sakit hati terus-terusan yang itu akan berpengaruh pada kita. Tapi kalau misalkan memang belum bisa, ya wajar, manusiawi, tidak apa-apa. Masih ada rasa sakit hati. Berarti apa yang harus saya lakukan Ustazah? Pada kondisi seperti itu, satu, kita ambil pelajaran kan ya. Kita ambil pelajaran, tidak ya berusaha memaafkan, tapi karena belum lupa, ya kita tidak melupakan gitu loh, tidak melupakan, memaafkan kita memaafkan ya, tapi kita mengambil pelajaran, tidak melupakan. Kita ambil sebagai pelajaran supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama atau menjadi korban dari kezaliman yang sama kan gitu kan ya. Sembari pada satu sisi kalau memang saat ini kita masih belum bisa melupakan dia, masih terlalu basah lukanya gitu, ya jaga jarak dulu. Jaga jarak dulu, mungkin memang menghindar untuk bertemu dengan yang bersangkutan. Karena kalau ketemu itu langsung kelihatan Ustazah, langsung chat-chatnya itu saya ingat itu. Mangkel ya. Itu begitu. Kalau begitu ya mungkin sementara waktu ini memang menghindari dulu. Masya Allah. Yang lain lagi untuk bisa membuat kita semakin lebih ringan memaafkan itu, doakan kebaikan. Perbanyak doa, banjiri kita tuh, banjiri dia dengan doa kebaikan dari kita. Semoga anak-anaknya sehat, semoga dia keluarganya harmonis, semoga utang-utangnya terlunasi. Artinya kita itu menginginkan kebaikan loh. Lama-lama itu nanti ya kita sembuh-sembuh sendiri. Iya. Gak terpikirkan itu tadi. Begitu ya. Dan lebih bagus lagi, tidak sekedar mendoakan, balas dengan perbuatan baik. Nah itu insya Allah masih saja. Mungkin itu yang bisa kita ambil pelajaran dari bagaimana tuntunan Islam terkait bagaimana bersikap tepat di tengah konflik pertetanggaan. Ya. Waktunya habis ya Mas. Waktunya habis. Saya mohon maaf dulu Victor dan sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada hal yang kurang berkenan, minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.